saya kepikiran hanya gue ingin tampil di TV. Seneng banget nih, narsis juga ya. 2017 ya, di salah satu project fenomenal tuh waktu itu ya. Pak Windy tahu nggak? Saya menjual dispenser. Kalau sampai 21 kali itu saya jadiin film. Langsung muncul di 21 Cineplex. Yang terpenting adalah jangan hindari yang namanya penolakan. Karena penolakan itu Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan gue Windy Muhammad. Kali ini hari yang istimewa. Kenapa gue bilang istimewa? Karena gue lagi bareng sama seseorang nih. Ya, seseorang yang mungkin hari ini bisa menginspirasi kita semua. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share this channel. Oke, langsung aja di konten ngopi, ngobrol seputar inspirasi. Check this out. Oke guys, nah ngopi kita kali ini ya, ngobrol seputar inspirasi. Gue sekarang lagi bareng sama Bapak Christian Aditya. Pak Adit. Ya. Halo. Ya. Halo Pak Windy. Ya Pak Adit. Wah. Apa kabarnya nih Pak Adit nih? Baik sekali dan luar biasa. Wih, luar biasa. Ini seger banget ya. Seger. Ya, seger. Karena di hari ini kita harus ngopi dulu nih. Energik ya. Ya. Oke. Minum dulu dah. Pak Adit. Yes, Pak Windy. Kesibukannya apa nih sekarang nih Pak Adit? Ya, kesibukannya tetap ya, kita sebagai seorang sales leader ya, kita memanage tim ya, kemudian kita coba create ide-ide strategi-strategi marketing ya, dan ya pastinya kalau dibilang sibuk, semua hari ya itu harus kita isi dengan hal-hal yang positif. Betul, sepakat. Yes. Ya. Oke Pak Adit, dulu kita itu kenal di 2017 ya? Ya Pak Adit ya, 2017. 2017 ya, betul, 2017 ya. Di salah satu project fenomenal tuh waktu itu ya. Wah, seru banget tuh waktu itu. Iya. Sampai keluar kota ya? Sampai keluar kota. Yang benar-benar tiap hari itu penjualan segala macam. Every day is closing. Every day is closing. Nah Pak Adit, ya. Ini mengawali properti, berkarir di dunia properti ini dari tahun berapa kalau Pak Adit sendiri? Yang pasti dari tahun sebelum 2010 ya. Tapi memang ada cerita sedikit nih Pak Windy ya, yang cerita ini bisa juga menginspirasi teman-teman di luar sana ya, yang saat ini sedang menggeluti bidang sales khususnya ya. Jadi awalnya saya juga nggak kepikiran bisa terjun dan nyemplung di properti ya, karena jujur dulu saya kepikiran hanya gue ingin tampil di TV ya. Senang banget nih, narsis juga ya, orang narsis. Senang banget nih mendapatkan kesempatan sama Pak Windy ya, bisa tampil di channelnya. Wah, yang paling semangat kayaknya saya. Wah, emang udah jiwa narsisnya dari dulu nih berarti nih ya. Ya jadi saya sebenarnya seorang broadcaster, di mana jurusan saya adalah sebagai ilmu komunikasi. Oke, sama dong kalau begitu. Yes, public relation. Waktu itu saya ambil studi di ilmu komunikasi S1, dan saya juga pernah sebagai news anchor. Oke. Dan juga penyiar radio. Oke. Saat itu. Nah, tapi singkat cerita, karena saya berpikir saya ingin men-challenge diri saya, dan saya punya dream, punya list dream gitu ya, mimpi yang harus saya capai, ya apa aja. Nah ternyata sambil berjalannya waktu, ini agak-agak sedikit sedih nggak apa ya? Ya, saya anak seorang yatim ya, seorang anak yatim yang sudah ditinggal ayah saya waktu saya masih duduk di bangku kuliah gitu ya. Semester berapa itu? Hampir mau skripsi waktu itu kalau nggak salah ya, hampir mau skripsi. Jadi siap atau nggak siap, suka atau nggak suka, ya saya harus menjalani hidup ini ya, karena
hidup ini harus dijalani dengan kita harus terus bergerak maju gitu ya. Nggak boleh kita mundur ke belakang ya. Nah, sampai singkat cerita saya waktu itu udah deh kerja apa aja deh, yang penting kerja gitu ya, yang penting dapat duit. Tapi yang duit yang harus saya dapat adalah harus cepat. Saya nggak mau dapat duit lama gitu ya. Nah, berhubung saya juga suka ketemu orang baru ya, suka banyak networking gitu ya. Akhirnya saya ditempatkan sebagai sales waktu itu. Pak Windy tahu nggak? Saya menjual dispenser. Ini pertama kali lulus nih, lulus kuliah. Enggak, sambil kuliah. Sambil kuliah. Sambil kuliah saya menjual dispenser. Ini sebelum properti ya, sebelum properti. Jadi saya menjual dispenser. Dispenser itu nggak pakai galon, jadi langsung ke air tanah. Langsung ke air tanah. Langsung ke air tanah dan bisa langsung diminum, bisa Oke, langsung dikonsumsi. Iya, gue tahu itu. Ya, saya nggak sebut merek ya. Iya. Oke, saat itu wah, luar biasa sekali dan sangat-sangat struggle banget ya. Saya harus berjuang, saya harus survive gitu ya. Saya harus berpikir maju ke depan ya, apalagi seorang anak yatim ya, yang dimana saya juga punya ibu single parent dan juga adik ya. Nah di situ udah deh nggak apa-apa, yang penting halal gitu ya. Saya mencari duit. Sorry, waktu itu ibu juga nggak bekerja. Enggak, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya, jadi benar-benar kehilangan ya sosok seorang ayah yang selama ini jadi tulang punggung keluarga. Betul. Akhirnya Pak Adit ini anak pertama. Anak pertama. Dari berapa bersaudara? Dua bersaudara. Oke. Ya. Oke, saat itu ya akhirnya saya berpikir ya udah deh ambil aja ya, daripada nunggu-nunggu, yang penting dapat duit cepat. Ya udah, saya mulai ambil ya. Kemudian ya ada aja gitu jualannya ya. Nah, dari situ saya mendapatkan satu pembelajaran ya, bukan teori lagi tapi langsung ilmu marketing, Pak Windy. Oke. Langsung ilmu marketing, langsung praktek nih. Ya, jadi nggak pakai baca buku. Ya, jadi gimana caranya approach konsumen, gimana caranya demo, gimana caranya berbicara sama ibu-ibu, ya, gimana caranya berbicara sama bapak-bapak, karena produk yang saya jual ini adalah sebenarnya segmentasinya untuk family juga. Ya, untuk family juga. Wah, di situ saya langsung praktek. Nah, pas saya langsung praktek itu, ya saya mendapatkan beberapa ilmu-ilmu yang bisa dibilang adalah crazy marketing. Oke, crazy marketing. Crazy marketing, pokoknya menjadi marketing yang gila deh. Seperti apa tuh, Pak Adit tuh? Menjadi marketing yang gila saat itu saya nggak kepikir ya bisa menjual, bisa demo terus menjual produk tersebut itu ke ibu-ibu PKK ya, ke beberapa komunitas-komunitas ya, yang dimana mungkin orang saat itu berpikir jual retail aja deh ya, nggak ada yang berpikir konsep ke arah kita mau jual bulk sale gitu ya, kita mau jual corporate gitu ya. Jadi saat itu saya men-challenge diri saya, wah oke juga sih nih ya kalau saya bisa jual banyak dari scoop yang besar gitu ya, dari komunitas-komunitas. Nah akhirnya itu saya coba ya, saya coba ya, saya jualan ya, bahkan saya sampai ke kantin-kantin perkantoran ya, saya sampai ke kantin-kantin perkantoran. Oke, itu kan kayak door to door tapi sasarannya tepat gitu ya. Sasarannya tepat, karena kalau saya melakukan door to door bagi saya tidak efektif waktunya. Karena untuk menjual produk itu membutuhkan 3 jam Pak Windy demo. Baru kita bisa jualan tuh. Jadi harus demo dulu nih 3 jam. Ya harus demo dulu 3 jam, harus praktek dulu. Nah, capek juga kalau misalnya satu-satu ya. Iya, kalau satu-satu bayangin 3 pintu ya, 3 rumah, udah 9 jam ya. Nah, akhirnya saya berpikir itu tadi yang saya bilang crazy marketing. Ya akhirnya saya coba masuk di beberapa instansi-instansi, komunitas, corporate. Nah, itu saya men-challenge diri saya untuk saya bisa demo di hadapan audiens banyak. Balik lagi ya, karena saya seneng narsis di depan orang banyak ya, jadi itu ilmunya wah kenapa nggak saya manfaatkan gitu kan untuk mendapatkan uang. Udah modal awal yang bagus sebagai seorang sales. Betul, jadi ya udahlah saya jalan deh, udah ya kemana aja, mau ke rumah sakit, ke ibu-ibu dokter, semua segala macam saya jalani. Nah balik lagi ya itulah, ada satu kata-kata quote saat itu yang saya dapat. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin menjadi pemenang, kita nggak boleh berhenti berjuang. Ya, kita nggak boleh tuh berhenti berjuang. Jadi udah maju terus aja.
Jadi mau ada rintangan, hambatan apapun di depan, kita nggak boleh memberikan celah mental blocking. Jadi ya itu udah wajar, itu udah hal-hal kehidupan yang harus kita jalani. Maju terus. Ya, terobos aja ya. Apapun itu terobos aja. Betul. Ya. Filosofinya seperti kereta api, Pak Windy. Kereta api ya. Tinggalin yang nggak perlu, terobos yang ada hambatan di depannya. Luar biasa sekali. Oke, itu sales dispenser. Sales dispenser. Nah, bisa bergabung ke dunia properti itu sendiri? Akhirnya setelah dari sales dispenser itu, ya ini ada satu sosok juga yang menginspirasi saya. Saya sebutnya adalah coach juga ya. Jadi coach ini luar biasa sekali. Masih ada hubungan darah juga sama saya ya. Ini dia yang mengajarkan saya tentang dunia sales ya. Bahkan akhirnya sampai saya nyemplung di properti ya. Dan saya boleh sebut nama? Boleh lah. Okay. Boleh lah. Saudara sendiri. Ya, beliau adalah Mr. Joy Lango, dan satu paket nih ada lagi yaitu Mr. Hendry Lango. Oke, orang-orang yang luar biasa tuh ya, ini sangat inspired banget buat saya. Jadi mengajarkan hal-hal basic dari sebagai sales ya, bahkan sampai saya sekarang ini ya, beliau-beliau ini ya tetap menjadi satu inspirasi juga buat saya ya sampai karir saya saat ini gitu. Jadi saya tidak terlepas dukungan-dukungan dari eksternal yang luar biasa ya salah satunya yang terdekat dua orang itu ya, Mr. Joy dan Mr. Hendry, seperti itu. Nah itu yang membuat saya terpacu karena dari situlah mereka yang mengenalkan properti ke saya. Enak jual properti ya, di daerah mana itu Pak? Waktu itu awal itu di Tangerang. Di daerah deket Cikokol. Kalau sekarang itu ada namanya Mall Balai Kota ya, Balai Kota atau Balai Kota? Yang di Tangerang Kota. Tangerang Kota, betul. Itu jualin apartemen atau rumah? Apartemen pertama kali di situ. Apartemen di sana. Menemukan kesulitan nggak itu Pak? Banyak kesulitannya, banyak banget, banyak banget kesulitannya. Banyak juga karakter-karakter orang yang saya temui juga berbeda-beda ya. Kalau waktu saya sebelumnya kan saya hanya demo ya, wah cuap-cuap gitu ya. Tapi kalau ini kan face to face dan one by one ya. Ini yang sangat challenging sih menurut saya. Ya di situ akhirnya saya jualan ya, ada juga penjualan ya. Bahkan sampai 1, terus jual 2 ya, jual 3. Akhirnya saya juga menjadi satu hal yang menurut saya edik juga ya ternyata. Jadi kalau kita jadi sales tuh kalau udah 1 pecah telur itu edik banget loh, ya, edik banget, ketagihan, ya. Apalagi kalau udah dapat komisi banyak, ya makin ketagihan. Nah gak itu bisa berhenti aja, nggak bisa berhenti dan nggak bisa lepas ya. Jadi kayaknya seperti yang tadi Pak Windy bilang, every day is closing gitu ya. Ya jadi ibaratnya tuh kayaknya nggak mau gitu libur gitu ya, meliburkan diri tuh nggak mau, nggak ada waktu off gitu. Sepakat. Iya. Nah setelah dari apartemen itu, akhirnya saya coba beranjak ke Landit ya, ke Landit ya, ada salah satu project di Tangerang Selatan juga ya, di daerah Bintaro gitu ya, saya menjual di sana juga ya. Setelah itu saya moving ke Gading Serpong ya, ke Gading Serpong ke Tangerang. Ya di sana juga saya mendapatkan reward ya, reward the best sales ya. Jalan-jalan keliling luar negeri ya. Tahun berapa itu Pak? Wah waktu itu tahun berapa ya, 2012 2013 ya. 2013 waktu itu. Dia dapat komisi besar, jalan-jalan ke luar negeri. Betul. Dan sebagai top sales juga. Ya, nggak pernah kebayang beli-beli dari dompet, tas, jam tangan, sepatu yang branded asli sana. Iya. Pokoknya enak sih kalau emang di sales property itu jualan itu udah pasti hidupnya enak ya Pak ya. Betul. Hidupnya enak. Betul. Kalau pahitnya itu apa Pak? Pernah nggak ngerasain Pak pahitnya selama di property itu? Oke. Minum kopi pahit dulu. Siap. Oke, bicara pahit ya pasti tidak sepahit kopi ini, Pak Windy ya. Oke. Thank you loh, kopinya enak loh. Ya, kalau bicara pahit. Nah ini gini, terkadang ya kalau saya melihat nih kondisi
zaman saat ini ya, karena ya balik lagi ya, kalau kita tanya, saya sering ketemu beberapa sales juga discuss sama saya. Ya saya hanya bertanya begini, are you prepare for disruption? Yang saya tanyakan itu, apakah kamu udah prepare belum? Saat ini kondisinya nih benar-benar eranya disruption gitu ya. Nah, disruption itu apa sih? Ya ini sesuatu hal yang perkembangan zaman begitu cepat dan dinamis. Ya kalau kita nggak siap, wah luar biasa. Nah, sales zaman sekarang nih masih banyak yang mengikuti gaya-gayanya adalah konvensional gitu ya Pak Windy ya. Jadi semuanya ingin serba instan. Nah, padahal seninya jadi sales tahu nggak apa? Apa? Jangan ngopi lagi. Ya, seninya jadi sales itu adalah, saya paling seneng jujur sebenarnya saat ketemu orang, ya saat ketemu calon konsumen kita, itu sering nolak sama kita. Itu seninya jadi sales. Sering nolak. Karena di balik penolakan yang begitu banyak, di balik penolakan yang berulang-ulang kali, itu akan menghadirkan satu experience yang berbeda. Karena apa? Satu, kita ditolak nih, pasti kita akan evaluasi. Oh sial, dia nolak saya, padahal ini produk bagus. Kita akan berpikir dong. Berpikirnya adalah, apa sih kelemahannya si konsumen? Kita akan mencari tahu satu itu. Yang kedua adalah selain kita mencari tahu kelemahan, adalah kita mencari kesamaannya si konsumen nih. Ya ini penting. Ya, nah dari kita sudah tahu kelemahannya, kita cari tahu kesamaannya, kita memposisikan konsumen ini sebagai teman. Ya, karena balik lagi menjual itu adalah mentransfer keyakinan dari produk apa yang sudah kita jual. Ya, setuju. Kalau kita nggak yakin, ya kita pasti akan mengalami penolakan terus. Tapi di balik penolakan itu pasti once ya, sometimes akan ada endingnya, akan berakhir happy ending. Iya betul. Oke, jadi memang kalau bicara pahit ya penolakan itu tadi ya Pak ya. Dan banyak banget penolakan yang udah dialamin sama Pak Adit. Betul, saya pernah ditolak sama konsumen itu padahal dia mau beli tuh. Waktu itu saya ketemu di pameran, dia mau beli itu sampai 15 kali. Mau beli hampir 15 kali? Ya, dari 15 kali itu yang ke-16 dia baru beli. Oke. Ya, bayangin dong. Ya, 15 kali itu banyak. Ya, 15 kali Pak Windy ya. Itu kalau sampai 21 kali itu saya jadiin film. Langsung muncul di 21 Cineplex. Yang membuat akhirnya dia jadi beli itu apa? Ya, balik lagi karena saya juga harus menguasai product knowledge dengan baik ya. Terus kemudian kita harus tetap yakin. Kadang-kadang kan sales ditolak itu biasanya tuh langsung ngedrop, ya langsung drop, langsung down, ya padahal sebenarnya wajar gitu loh, ya kita nggak usah jadi sales aja di kehidupan nyata ya kita sering juga mengalami penolakan, ya betul, ya, gitu. Jadi sebenarnya nggak usah takut, ya buat teman-teman di channel ini yang nonton ini nggak usah takut kalau ditolak gitu ya Pak Windy. Justru penolakan itu menuju jalan kesuksesan. Exactly, ya, saya setuju banget, betul. Oke. Sekarang lagi pegang project mana nih Pak? Sekarang dari lika-likunya Pak Adit nih di properti segala macam. Ya, jadi dari beberapa developer yang saya sudah cicipi ya. Saya sudah cicipi asam manis asinnya ya. Ya, akhirnya saya saat ini bergabung di developer yang luar biasa juga ya, yaitu Progress Group. Progress Group. Progress Group. Di sini saya diberikan kesempatan untuk handle tim sales ya. Ada 2 project di sini yang saya pegang, yang saya handle. Yang pertama adalah project Paradise Resort City di Ciputat. Di Ciputat. Ya. Kemudian berikutnya adalah project yang luar biasa nih, ya ini saya anggap project benar-benar good take off-nya nih. Ini kebangkitannya luar biasa ya. Jadi saya cerita sedikit tentang Progress Group ya, nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa silakan. Ya, jadi Progress Group ini developer yang luar biasa. Sebelum dia membangun properti di Indonesia, dia membangun properti di Australia.
Oke. di Sydney dan Wollongong. Oke, jadi mengawalinya di sana di Australia. Iya, malah di luar dulu di Australia ya, di Sydney dan Wollongong. Nah, dari situ dia baru membangun properti di Indonesia. Yang pertama kali adalah Sunter Paradise. Sunter Paradise. Nah, Sunter Paradise. Habis dari Sunter Paradise kemudian ke Paradise Serpong City. Ya, yang sekarang ada mallnya tuh Paradise Walk. Kemudian dari Paradise Serpong City baru ke Paradise Resort City. Nah, yang keempat ini yang fenomenal nih. Ya, Paradise Serpong City 2. Oke, lokasinya di mana itu, Pak? Lokasinya di Serpong Selatan, Pak Windy. Di Serpong Selatan. Serpong Selatan di segitiga emasnya Bogor, Sawangan, ya, Serpong. Jadi dari BSD, dari Bintaro, dari Alam Sutra, dari Sawangan itu dekat ke project ini. Oke. Harga untuk rumahnya itu, Pak? Harga untuk rumahnya? Yang akan dijual itu nanti rumah atau apartemen atau? Yang akan dijual adalah landed. Landed. Oke. Nah, yang pasti sebelum saya ngomongin ke harga, saya punya prinsip ada 4C nih Pak Windy. Iya, apa tuh Pak? C yang pertama company. Oke. Nah, company tadi udah saya ceritain ya. Iya. Company-nya siapa, developernya siapa. Ini developer yang luar biasa, mempunyai komit dan setiap mendevelop cluster gitu ya, setiap mendevelop cluster itu selalu nggak pernah pelit untuk menyediakan playground yang besar. Oke. Playground buat kids, buat family itu yang besar ya. Karena bagi saya penting. Kalau saya melihat beberapa mungkin ada sekian 500 meter tanah, 800 ya itu udah deh. Kalau rugi deh kita jadikan rumah lagi playground, mendingan kita jadikan rumah lagi ya biar cuan. Iya, biar cuan. Tapi kalau ini enggak banyak banget Pak Windy. Saya aja sampai heran ya. Waduh, ya sampai saya pernah bawa anak saya sampai bilang, "Aku mau tinggal di sini." Karena banyaknya fasilitas untuk Nah, itu pertama. Yang kedua adalah selain company, location. Location tadi penting sekali ya. Jadi lokasi yang saya handle di Paradise Resort Ciputat ini lokasinya benar-benar dekat ke KRL, dekat ke tol, dekat ke Jakarta, dekat ke Simatupang, MRT juga dekat. Ya bahkan saya pernah merasakan naik sepeda dari sini, saya naik MRT, ya saya lipat, terus kemudian saya ke Jakarta, enak banget. Ya yang terakhir adalah tol Serpong Cinere, itu juga dekat dari lokasi Paradise Resort Ciputat. Nah, kalau yang Paradise Serpong City 2 ya, yang di Serpong Selatan itu juga lokasinya the best banget. Karena apa? Daerah-daerah sekitar Paradise Serpong City 2 itu rata-rata ya average harga rumahnya itu udah di atas 700-800 juta. Oke, iya. Nah, sebelum kita ke harga nih, konsep kan ada 4C ya. Iya. C yang pertama company, C yang kedua location. Tetap dong ada C-nya, agak sedikit maksa. Location. Diambil tengahnya ya. Diambil tengahnya. C yang ketiga konsep. Nah, konsep ini penting Pak Windy. Jadi konsep ini adalah progres dengan luas 500 hektar. 500 hektar. Jadi dia bukan lagi membangun skala project. Tetapi membangun skala township, kota mandiri. Nah ini yang saya suka nih, yang nggak punya di beberapa lokasi-lokasi atau project-project lain ya, atau kota-kota mandiri lain. Ini mengusung tema toleransi beragama banget. Jadi ada spiritual kompleks, ada masjid, ada gereja, ada wihara, ada pura, ada kelenteng dalam satu kompleks, dalam satu kawasan itu disediakan untuk spiritual kompleks. Jadi toleransi beragamanya luar biasa. Kemudian ini keren banget ini ya. Keren banget. Kemudian yang berikutnya konsepnya ada yang namanya river park. Jadi kita bisa lari pagi, jogging ya dengan botanical park yang luas ya. Jadi lebarnya itu mungkin kalau botanical park yang lain luasnya sekitar 1,5 sampai 2 meter ya, maksimal 2,5 meter. Kalau kita 4 meter. Jadi enak tuh sambil ngirup udara segar. Gitu Pak Windy. Sambil jogging, naik sepeda di situ ya. Betul, luar biasa. Terus kemudian ada Kukuna Paradise. Ada Kukuna Paradise.
Ya, Kukuna Paradise itu tempat makan yang instagramable banget. Ya, itu dipastikan nanti orang pasti sambil makan sambil selfie tuh. Iya. Wah, cakep banget tuh ya. Pak Windy kan suka selfie tuh. Ya, suka narsis juga kan. Nah, cocok tuh makan di situ. Jadi di situ kayaknya asik tuh. Asik. Jadi Kukuna Paradise itu tempat makannya tuh seperti bentuk kelapa. Ya, bentuk kelapa atau bentuk keong begitulah bulat. Ya, kita bisa masuk di dalamnya tuh. Terus ketinggiannya dari bentuk kelapa itu ke bawah sekitar 10 meter. Oh, tinggi banget tuh. Jadi kita makan view-nya sambil pemandangan, cakep ya, gitu. Sambil lihat gunung juga karena di Serpong Selatan itu masih kelihatan tuh Pak Windy. Apa tuh Pak? View mountain view-nya tuh masih gitu kelihatan, gunungnya masih kelihatan. Wah, mantap. Jadi penasaran pengen sana nih, Pak. Nanti saya share. Oke, boleh. Brosur sekalian main kali aja bisa harganya ini, Pak. Harganya. Oke. 4C yang terakhir price ya, walaupun depannya P tapi ada C-nya juga kan. Harganya Pak Windy. Nah, saya tanya dulu nih sama Pak Windy. Dengan konsep yang begitu luar biasa ya, 500 hektar, kemudian banyak sekali fasilitasnya, bahkan ini kita mengusung tema juga adalah eco living, ekonesia. Jadi benar-benar nuansa Indonesianya juga dapat. Oh ya, satu lagi yang saya kelewat, nanti di sana ada Kampung Nawasena. Apa itu Pak? Jadi Kampung Nawasena itu ada seperti restoran ya, terus kemudian di sampingnya itu ada kayak sawah-sawah. Penghijauan benar-benar eco living banget, benar-benar green area banget. Di situ kita sediakan juga ada petani-petaninya. Jadi kita berdayakan. Wow. Jadi ada nih kayaknya di tempat lain. Jadi kalau tinggal di sini itu udah ngerasain benar-benar yang namanya holiday dan staycation setiap hari. Everyday. Jadi penasaran ini harganya nih berapa ini Pak? Saya tanya dulu sama Pak Windy. Dengan fasilitas yang seperti itu harganya kira-kira berapa? Serpong Selatan ya dengan konsep seperti itu cash keras. Jangan dijawab dulu. Ya. Oh, minum dulu. Siap. Minum dulu guys. Minum dulu ya. Ya, dengan jawabannya benar. Nah, di Serpong Selatan ya Pak ya. Dengan konsep yang luar biasa, fasilitasnya super lengkap. Paling murah 800 juta lah Pak. Berapa? 800 juta. Gimana? Guys? Benar 800 juta? 800 juta lah. Oke, saya akan kasih reward buat Pak Windy. Ya, selamat Pak Windy. Gimana Pak? Anda kurang beruntung. Lebih mahal Pak? Ya, jadi Pak Windy bilang 800 juta ya. Anda kurang beruntung Pak Windy. Jadi harganya start. Mau tahu? Wah, pasti mahal banget. Mau tahu nggak nih? Ya mau tahu. Mau tahu banget ya. Tapi saya kayak nggak semangat denger harganya ini pasti mahal banget ini. Ini 800 juta udah oke lah Pak. Oke. Jadi harganya kita start 488 juta. 488 juta. 488 juta. Seriusan nih Pak Adit? Iya. Waduh, itu mah udah pasti nyayur banget ya, Pak. Banget. KTP NPWP mana duit. Gue beli deh Pak. Nah, gue mau lihat survei lokasinya, ntar gue beli. Tetanggaan nanti kita. Iya, siap. Itu luas tanahnya berapa yang 488? Luas tanahnya 60 meter persegi. 60 meter persegi. Oke. Di daerah situ ya 50 aja udah angkanya 600-700 lah ya. Yes. Ya, jadi minimalis modern lah ya, rumahnya oke banget. Kemudian juga fasilitasnya di dalamnya ada 10 fasilitas yang didapat dengan harga yang hanya early bird nih ya, karena kita akan launching tuh nanti Februari 2023. Oke, Februari 2023. Yes. Jadi sekarang ini adalah harga perdana ya, kita akan launching nanti Februari 2023. Harga masih affordable banget ya, masih early bird banget. Iya, terjangkau banget sih kalau segitu. Terjangkau banget. Luar biasa ya. Pasti banyak yang cari ini tuh. Ya. Habis ini gue survei deh, terima kasih deh. Habis ini langsung survei. Iya, harus survei lah. Ya. Oke Pak Adit. Ya. Nah, ini kedepannya nih Pak Adit. Tadi kan Pak Adit udah cerita ya tips-tipsnya jadi sales gimana sampai akhirnya Pak Adit bisa berkarir di mengelola ya, melit sebuah tim sales nih ya saat ini ya dengan 2 project di Paradise ya. Nah itu tips-tipsnya untuk tipsnya itu tadi udah ya. Ada satu lagi gimana? tipsnya. Jadi selama kita jadi leader ya Pak Windy,
ya saat ini saya dipercaya nge-lead tim ya dengan posisi General Manager Sales and Marketing. Oke. Tapi bagi saya itu hanyalah sebuah jabatan atau titel saja. Ya, saya harus tetap rendah hati. Itu yang pertama paling penting. Yang kedua adalah membina tim atau kita nge-lead tim. Harus benar-benar satu visi, satu misi, satu spirit, dan menjadikan tim sales itu seperti keluarga. Itu sih. Jadi ya tipsnya itu. Luar biasa. Ya supaya tim kita bisa bukan cuma lari ya, tapi sprint. Ya, jadi kalau bisnis mau berjalan, kita harus memanusiakan manusia. Luar biasa Pak Adit. Memanusiakan manusia. Cakep banget Pak. Lalu rencana kedepannya gimana nih Pak? Tadi kan udah cerita masa lalunya, historinya Pak Adit nih sampai ke titik ini ya. Terus rencana kedepannya nih Pak Adit mau ngapain nih? Rencana kayaknya kedepannya udah dapat semuanya kan, udah komisi banyak udah dapat, ya, jalan-jalan ke luar negeri udah pernah. Mau apa lagi nih Pak? Ya rencana kedepannya saya pengen cepat-cepat tinggal di Paradise 2. Wah tetanggaan berarti nih. Promosi ya. Luar biasa. Ya rencana kedepannya sih ya tetap kita selama hidup pasti punya target ya. Selalu punya goal setting ya. Ya rencana kedepannya yang pasti saya nggak muluk-muluk sih. Tetap diberikan kesehatan ya supaya tim juga bisa sukses jualan banyak dan bisa jalan-jalan ke luar negeri bareng tim sih. Ya, terus kemudian yang pasti juga balik lagi ya kita bekerja mencari nafkah. Pasti diperuntukkan untuk siapa sih? Untuk keluarga tercinta ya dan orang-orang di sekeliling kita sih. Untuk kita bisa memberi ya. Karena prinsip hidup saya adalah kita diberkati harus bisa juga memberkati orang lain. Gitu. Luar Jadi biasa. Saat terima kasih itu jangan terima kasih begini, tapi kita terima terus kita kasih lagi. Oke, luar biasa deh Pak. Oke Pak. Terakhir mungkin Pak. Nih buat yang nonton kan channelnya juga banyak ya teman-teman yang. Ini terakhir. Tapi kopi masih banyak loh. Tadi saya udah pesan refill. Jadi bukan hanya Ocha aja yang di-refill. Kopi juga bisa di-refill. Harus ada ahnya ya. Iya benar. Oke. Gimana Pak Windy? Ya, buat mereka-mereka yang sedang berjuang di jalan yang sama nih. Ya. Kira-kira Pak Adit bisa kasih motivasi apa? Biar mereka tetap semangat, tetap jalan, silahkan Pak. Oke. Durasinya berapa? 1,5 menit. Pakai stopwatch. Oke guys, buat teman-teman sales ya, khususnya saat ini yang berada dimanapun berada ya, kalian dimanapun berada ya, mau di project landed atau project apartemen atau project komersial, semuanya sama atau di bidang apapun ya. Jadi seorang sales itu kita selain punya semangat, kita harus bisa push kita punya limit ya. Jadi push your limit teman-teman. Ya kalian itu adalah orang-orang yang unlimited sebenarnya ya, tapi fokus juga pada kekuatan teman-teman ya, fokus your strength. Kalau kalian punya kekuatan di iklan ya, cara memasarkan di digital ya, kalian fokus di situ ya. Kalau kalian fokus kekuatannya pada pameran atau exhibition, kalian benar-benar fokus di situ ya. Yang terpenting adalah jangan hindari yang namanya penolakan ya, karena penolakan itu selalu berujung pada kesuksesan ya. Bukan seberapa banyak teman-teman gagal atau teman-teman jatuh, tapi seberapa banyak kalian bisa bangkit. Never give up. Luar biasa. Ini keren. Kopi lagi. Bener, kopi hitam nih inspirasinya. Oke guys, cukup hari ini ya. Terima kasih Pak Adit nih buat inspirasinya, sama-sama, motivasinya bro. Ya.
Sukses juga buat Pak Windy. Oke, sama-sama Pak Dit. Ya, oke guys, cukup sekian ya. Jangan lupa subscribe, like, and share di channel ya. Kalau ada yang mau tanya-tanya mengenai dunia persalesan, dunia properti, bisa komen di bawah ini ya. Oke, kalau gitu, see you. Salam sukses dari gue Windy Muhammad dan Aditya. Cayo. Bye.